Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuhu." Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Saya dia bilang, demi Allah tolong bantu saya, demi Allah gini dan itu berilah. Gak usah peduli dia, tapi kita sedang memberi untuk Allah, tadi sudah kita jelaskan. Wa man ista'adha billahi fa'idhu. Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan kepadanya selama dia bukan pelaku kriminal, ya. Minta dilindungi, ya, ada orang kena longsor, gempa dan segala macam, kemudian minta bernaung, ya, di rumah kita misalnya sementara gitu-gitu, ya. Atau ada orang keluarga datang dari luar kota, dia butuh transportasi, lalu kita memberikan kepada dia. Nah, itu semua masuk dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, wa man da'akum fa'ajibu, dan barang siapa yang mengundang kalian dalam kurung untuk menghadiri walimah dan lain-lainnya, maka penuhilah. Undangan hukumnya wajib untuk dijawab selama bukan maksiat kepada Allah dan selama ibu dan bapak mampu. Undangan perkawinan, undangan pengajian, undangan apa. Kalau kita nggak bisa dari awal bilang, maaf saya belum bisa hadir. Karena itu wajib. Nggak boleh ibu bercanda dan bapak sekalian atau iseng-iseng atau apalah, cuma formalitas mengatakan misalnya, ya saya akan datang, tapi sudah niat dalam hati nggak mau datang. Itu nggak boleh, ya. Kemudian selanjutnya, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, dan barang siapa yang berbuat baik pada kalian, maka hendaklah kalian balas. Tetangga kirim makanan, jangan piringnya kembali kosong, ya. Jadi selalu bantu. Apa yang orang kasih kita balas, minimal sama, bagusnya lebih baik. Orang cuma kirim apa dari tetangga sebelah, kita kirim yang lebih baik. Orang kasih kita baju nilai berapa, kita kasih lebih baik. Itu semua bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sedikit saya ingin tambahkan dalam masalah rumah tangga, ya. Kalau seorang suami itu hanya niat karena istrinya, ini ada saatnya dia jengkel. Ada saatnya dia jenuh. Seorang istri kalau dia layani suaminya hanya karena suaminya, satu waktu dia lagi nggak enak, nggak mood, dia nggak mau layani. Bagaimana caranya supaya selalu saja aman? Karena Allah. Nggak usah lihat lagi siapa suami kita, siapa istri kita, siapa anak kita, siapa orang tua kita. Nggak usah lihat lagi. Allah telah menghubungkan hukum untuk mendapatkan pahala di sisi surga dengan orang-orang ini. Cari ridho suami, memenuhi kebutuhan istri, bakti sama orang tua, pendidikan baik buat anak. Ini semua karena Allah yang perintahkan. Nah, itu beda sekali itu. Beda sekali. Jadi tidak ada kejenuhan. Tidak ada kejenuhan. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad berkata begini, "Wahai Imam, kalau seandainya kami lagi marah sama istri, lagi tidak mood dan segala macam, tetapi dia membutuhkan biologis, apakah kami dapat pahala kalau kami tetap menggauli mereka?" Kata Imam Ahmad, "Iya, kamu bisa niatkan untuk memberikan hak dia, atau niat untuk mendapatkan keturunan. Dilarikan ke ibadah. Udah beda kasusnya." Begitu juga seorang wanita pernah datang kepada Aisyah mengatakan sebaliknya, "Ya, wahai Ummul Mukminin, kalau kami lagi jengkel, lagi marah sama suami gitu, apakah kami tetap wajib menjawab ajakannya untuk biologis? Kami lagi nggak mau. Dosa nggak kalau nggak? Kalau nggak layani?" Kata Aisyah, "Iya. Kalau kalian berada di atas unta, sudah mau jalan, kalau ibu-ibu sekarang sudah di mobil, udah mau pergi acara mana, dipanggil oleh suami, tetap wajib jawab. Terus bagaimana poinnya? Ya niatnya karena ibadah. Tadi keluarnya itu, ya, itu karena bukan niat ibadah. Ya. Baiklah, selanjutnya, siapa yang berbuat baik padamu, maka hendaklah kamu balas. Kemudian, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ. Dan kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian balaskan dari kebaikan dia, maka doakan dia, balas dengan doa, sampai kalian merasa bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Terus doakan sampai seakan-akan kita sudah puas untuk memberikan sesuatu balasan kepada dia, ya. Jadi kita juga penting begini Bapak Ibu sekalian. Orang kalau niat ibadah itu, pasti dia selalu besarkan apapun nikmat yang ada depan matanya. Dia besarkan. Orang kasih dia cuma sepiring nasi, dia akan mengenang seumur hidupnya itu. Dibesarkan itu. Tidak dianggap remeh. Ya. Jadi memang seperti itu. Orang kalau mau niatkan ibadah seperti itu. Makanya Umar bin Khattab berkata, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya
pada seseorang yang mengingatkan satu kekurangan saya. Jadi kalau Umar itu berharap ada yang datang, Umar kamu itu salah loh begini, itu Umar akan terima kasih seumur hidup. Jadi dia besarkan itu kebaikan orang. Sehingga bukan berarti, saya kan sudah pernah balas tuh makanannya. Enggak usah pikir balasan kita. Kita besarkan pemberian dia supaya kita menganggap pemberian itu akan terus kita nilai. Dia kayak satu piring kita balas 10-20 piring pun tidak ada masalah. Gitu loh. Kan gitu. Jadi tidak perhitungan dalam memberikan. Karena semua itu tetap ada nilai pahala. Sedekah piring pertama, 2, ketiga, ke 100 sama aja pahala terus. Dan memang wajar karena dia pernah berbuat baik. Sunnah Nabi membalasnya. Kan gitu. Nah itu poin-poin penting yang juga kita bisa ambil dari sini.